Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum nonton video ini, ada 3 hal yang saya sarankan dan saya berharap Anda untuk melaksanakannya. Karena ini insya Allah kebaikan untuk kita semua. Yang pertama, segera ambil air wudhu, karena yang akan kita bacakan adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Surat yang ke-7 Al-A'raf ayat ke-204. Saya mohon jangan di skip dan dengarkan baik-baik agar kita semua paham. Dan yang ketiga, bila waktu sudah mendekati adzan, segera matikan HP-nya dan laksanakanlah sholat dulu. Cari waktu yang senggang untuk menonton video ini, karena celakalah orang yang salat yang lalai dengan sholatnya. Ketahuilah, celaka atau ajab Allah sangat keras siksanya. Bisa jadi Anda celaka karena lalai dengan sholat Anda. Apalagi saya yang memberi jalan karena Anda menonton video saya. Bayangkan kalau ada 100 orang atau 1000 orang yang nonton video saya lalai dengan salatnya. Berarti saya telah banyak menyesatkan manusia dari jalan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jika Anda sudah melaksanakan 3 hal yang saya sarankan tadi, saya lanjutkan videonya. Tapi sebelumnya, mohon maaf bila nanti banyak kata-kata saya yang menyinggung perasaan Anda semua. Karena itu yang harus saya katakan. Saya tidak boleh menyembunyikan ayat-ayat Allah, menguranginya apalagi menambahkannya. Kewajiban saya hanya membacakan sebagian ayat-ayat Allah yang saya tahu. Dan tolong koreksi diri saya, karena manusia tidak luput dari yang namanya salah dan lupa. Banyak orang yang pasti berpikiran buruk tentang Allah, suudzon kepada Allah. Kenapa saya terlahir menjadi seorang yang miskin? Cobalah kita lihat mereka yang kaya, para PNS, mereka itu siapa? Jangankan mereka para PNS, ustadz atau ulama yang saya sebutkan di video sebelumnya, mereka juga bukan orang muslim yang sebenarnya. Coba tinggal kita bandingkan saja. Seorang ulama pun tidak termasuk orang muslim karena berlebihan dalam kehidupan dunia. Apalagi yang ibadahnya tidak seperti mereka. Mereka semua yang saya sebutkan bisa menjadi seorang muslim. Tapi bisakah mereka hidup seperti kita orang kecil yang tidak tahu besok mau makan apa, tapi bertawakal kepada Allah? Mereka juga bisa, tapi sangat berat untuk dilaksanakan. Ingatlah, kita semua sebagai umatnya. Kita hidup di dunia hanyalah ujian untuk kita. Dan ujian yang paling besar untuk kita adalah harta dunia. Karena banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk kehidupan dunia. Yang judi, yang riba, yang korupsi. Padahal kita tahu itu dosa. Satu jalan yang telah Allah mudahkan untuk kita orang kecil, yaitu harta dunia. Kita sudah terbiasa hidup dengan sederhana. Karena sesungguhnya Allah telah menjaga kita, membatasi rezeki kita, agar kita tidak melampaui batas atau berlebihan.
Jika kita tidak bisa membelikan perhiasan, rumah mewah, atau mobil kepada istri kita, sesungguhnya Allah sayang sama kita, menjaga kita supaya tidak berbuat ria. Dan jika kita sebagai orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anak kita ke perguruan yang lebih tinggi, sesungguhnya Allah masih sayang sama kita. Mau dijadikan apa masa depan anak kita? Para PNS yang tidak beriman. Sebenarnya hukum-hukum Allah itu murah bila kita melaksanakannya. Makan tidak berlebihan, makan makanan yang baik, insya Allah kita tidak akan sakit. Dan baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah penyembuh segala macam penyakit. Tidak usah beli obat ke dokter, bayar BPJS tiap bulan. Dan insya Allah kita tidak termasuk orang yang syirik. Murah tidak. Allah bukan mau menyusahkan kita, tapi memudahkan kita agar selamat dunia dan akhirat. Ingatlah, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang palsu. Kehidupan akhirat jauh lebih baik jika kalian mengerti. Orang muslim itu adalah orang yang tidak berlebihan dalam kehidupan dunia, yang khusyuk dalam sholatnya, yang banyak mengingat Allah, yang sabar, yang berjihad di jalan Allah, yang tidak syirik, yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah. Karena sebentar lagi pemimpin yang sebenarnya akan datang, yaitu Imam Mahdi, yang akan memimpin dengan adil. Dan saya termasuk orang yang menunggu beliau. Dan sungguh tanda-tanda akhir zaman yang disabdakan Nabi kita semuanya benar, sedang kita alami. Beberapa tanda sebelum terjadinya hari kiamat, yaitu bila tanah Arab sudah menjadi subur, itu sedang terjadi. Di mana bila gedung-gedung sudah ditinggikan, itu sudah ada, yaitu Musdalifah yang ada di Mekah. Munculnya api dari Yaman, sungai Efrat mulai mengering, sedang terjadi. Musibah merata di mana-mana, itu sedang terjadi. Waktu terasa singkat, setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti satu hari, dan satu hari seperti 1 jam. Itu yang kita rasakan saat ini. Di mana pasar-pasar mulai berdekatan, setiap 500 meter di jalan ada yang jualan bahan pokok. Itu yang sedang kita alami. Di mana-mana kota Palestina diperangi, itu sedang terjadi. Di mana kaum wanita bertelanjang baju. Coba kita lihat busana kaum wanita zaman sekarang. Pakai jilbab tapi lekuk tubuhnya kelihatan. Di mana perbuatan dosa malah dibanggakan. Coba kita lihat, yang menang judi, menang dari Galatama ikan, kontes burung, main slot, malah dibanggakan. Kaum wanita pamer kecantikan, malah dibanggakan padahal itu dosa. Itu semua sedang kita alami. Ilmu mudah tapi cari ulama susah. Mereka malah saling bertengkar di sosial media. Di mana binatang melata dikumpulkan. Binatang melata di alam liar sudah jarang dikumpulkan di para pecinta hobi, dikumpulkan di rumah mereka, dan dikumpulkan di kebun binatang, dan dikumpulkan juga di hutan lindung yang dilindungi. Di lautan, ikan-ikan sudah dikumpulkan. Surat At-Takwir ke-81 ayat ke-6, Allah berfirman, dan bila lautan dipanaskan, suhu air laut berubah menjadi panas dan ikan-ikan loncat berkumpul di pinggir pantai. Itu sudah sering terjadi. Bertobatlah, mohon ampun. Persiapkan diri kita untuk bekal akhirat nanti. Saya cukupkan untuk videonya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.